Belum? Udah record belum? Udah Oke, record. recording go progress. Oke. Buka sound. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi saya wabarakatuh. Muhammad. Saya Muhammad Ilham Akbar dan teman saya ada. Uh, saya Rahman Nur Taubah. Saya Erwin Pradana. Ya. Kita pada waktu ini kita mau menjelaskan presentasi tentang jaringan komputer. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan menginstal yaitu Windows Server 2016. Oke. Oke, Ini kita langsung play aja videonya. Sebenarnya kita udah buat servernya. Ini kita record buat ngejelasin ke teman-teman semuanya. Oke, ini kita play aja videonya ya. Ya, biar mempersingkat Oke. waktu. Persingkat waktu kita di sini next aja. Di sini kita pakai aplikasi tambahan ya Mas Roman ya. Iya, di sini kita pakai softwarenya VMware. Teman-teman boleh sih pakai VirtualBox atau mau coba di server langsung. Kalau punya server, silakan. Oke. Tapi kita sama VMware nggak di endorse. Ini cuma kita pakai aja Pak. Oh tidak dong, mereka tidak akan mengendorse kita. Siapa kita? Kita hanya pelajar. Oke, di sini kita masih menunggu proses instalasi dulu teman-teman ya. Di sini ada opsi kita mengambil Windows Setup. Kita mengambil yaitu Windows Server Data Center yang desktop experience. Oke. Kita klik dulu, double klik ya teman-teman. Setelah itu kita next. Ya udah double klik kok, nggak usah next. Oke, sebenarnya di proses instalasi ini memakan waktu ya sekitar setengah jam. Cuma di video ini kita persingkat prosesnya, jadi langsung masuk ke proses booting, langsung ke proses Windows yang sudah diinstal, Windows Server yang sudah diinstal. Oke, muncul pam. Terus Nah, masuk ini ke tampilan Windows-nya. Windows Servernya 2016. Di sini langsung muncul ya tools-tools dari servernya. Ada server manager. Langsung masuk ke server manager ini ya. Iya, otomatis. Jadi otomatis. Oke, ini udah tampilan server dashboard, server manager dashboard ya Mas Roman ya. Iya, Iya. Terus langkah berikutnya. Langkah berikutnya Dipinjemin dulu ini isinya. ada apa? Ada perintah buat Perintah. restart karena biasanya pertama kali install dia ada restart, ada perubahan atau penambahan aplikasi biasanya. Makanya di sini dia minta restart. Jadi kalau kita klik yes, dia bakal restart otomatis ya Mas. Iya, otomatis restart. Otomatis. Oke. Jadi kita restart apa enggak ini? Oke, kita restart aja kayaknya ya. Oh, iya, ini udah Oke, restart itu sih. udah restart ya. Jadi itu tuh kita klik dulu yes-nya tadi. Iya, Yes, buat restart. Ini sengaja kita potong-potong karena kalau kelamaan teman-teman melihat kita takutnya boring juga bunyi sebenarnya. Sebenarnya simple ini proses ini. Tapi kalau kepanjangan, terlalu panjang itu makanya kita persingkat lebih supaya lebih memakan mudah. waktu di instalasi ya Mas ya. Ya, di instalasi dan kayak gini-gini ya sih yang lama, kayak proses restartnya itu yang bikin lama sih di situ. Benar-benar Mas Roman. Ini Nah, udah Nah, ini masuk kembali. ini saya forward setelah di restart kita setting IP. String IP-nya dulu. Akan setting IP. Di sini proses setting IP-nya. Karena kita pakai VMware, di sini kita setting apa virtual jaringannya dulu. Di sini kita pakai Ethernet yang sudah disediakan sama VMware. Lalu setelah itu kita setting IP-nya. String IP-nya di sini ya. klik properties.
Dan teman-teman pastikan di internet protokol versi 4 ya. Masukin manual ya. Setelah di setting IP, langkah selanjutnya adalah mengubah nama server. Di sini kan servernya masih di ini ya. Servernya itu masih Dalam basic. bentuk basic. Kalau untuk IP di sini sudah berubah, cuma untuk nama servernya di sini masih basic gitu. Di sini hostname dari servernya kita ubah juga. Jadi kita mengubah nama server ini biar mempermudah ya Mas Roman ya. Kita lebih Ya, gampang mempermudah sama server kita sendiri. mempermudah untuk labeling juga, untuk apa penamaan juga. Ini kita ubah dari namanya yang apa masih random. Ini kita ubah jadi ADS SPR. ADS Ya, itu berarti Active Directory, SPR itu berarti server, BU itu berarti Bina Insani University. University. Karena kita mahasiswa Bina Insani University. Oh iya dong, kalau mahasiswa UI kita tidak seperti ini. Bangga kita menjadi mahasiswa bio. Bangga sekali aku. Bangga sekali. Setelah melakukan setting IP dan juga merubah hostname dari server, kita melakukan restart lagi. Memang di Fungsinya buat apa Mas Roman? proses restart ini fungsinya buat nge-apply atau meng-apply dari perubahan yang kita lakukan tadi. Tadi kan kita berubah nama servernya, otomatis harus di restart. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari itu ya guys ya. Dari Prof. Roman ya. Oh, Prof. Roman. Setelah melakukan labeling server dan juga setting IP, di sini kita mau install ADDS ya, Active Directory Domain Server. Ya, kayak itu. Installnya nggak terlalu susah sih. Cukup Ya. klik next aja kayak aplikasi biasa. Iya, seperti aplikasi biasa di sini. Kalau di Windows Server itu ada pilihan banyak. Di sini ada DNS, ada FileZilla, ada juga ADDS, dan banyak lagi. Jadi Windows Server ini bisa digunakan banyak. ADDS. Dan alasan kita pakai ADDS apa Mas Roman? Ya karena ADDS ini bisa buat nge-manage directory. Jadi directory yang kita buat, kita manage-nya di ADDS. Dia itu fungsinya untuk membuat modifikasi dan juga sebagainya. Jadi kita ADDS ini untuk memanage dari si user-user yang nanti akan digunakan. ADDS itu sama kayak file manager bukan sih? Lebih ke security manager mungkin ya. Kayak mungkin aplikasi yang bisa melimitasi akses user, melimitasi jumlah jumlah user kayak gitu sih. Oh, intinya mengatur lalu lintas. Iya, mengatur lalu lintas dari pengguna. manage user sih intinya. Di sini proses installnya sudah selesai. Sangat di sini cepat, gampang juga. Kalau teman-teman bagi yang mau coba juga, sebenarnya sekali coba saya jamin bisa untuk install ADDS ini. Terus lanjut masuk ke ADDS. Nah, habis itu ini sekarang kita setting ADDS-nya. Karena tadi baru install tools-nya, ini kita setting server kita. Di sini kita bikin server baru, domain baru. Domain name bikin baru. Jadi kita pakai huruf kecil semua, pakai namanya adsspr.bu. Ini untuk domain kita. Oke, tunggu dulu.
Ini kita bikin Di sini passwordnya dulu kita ya. buat passwordnya harus Passwordnya dulu. kompleks ya. Harus ada huruf kapital, harus ada angka, harus ada tanda simbol, misalkan tanda seru, tanda petik, tanda koma, atau tanda bintang. Jadi nggak bisa tuh cuma 1, 2, 3, 4, 5, itu nggak bisa. Kayak Karena password wifi kalau gitu nggak bisa ya, Mas ya? karena kalau Kurang kayak aman. gitu hacker Tapi itu gampang mendeteksi kayaknya ya masuknya. teman. Mas Nah, Edwin makanya suaranya sekarang patah-patah, Mas password-password Edwin. bisa. Oh gitu. Iya. Waduh. Nah, di sini teman-teman kalau ngalami error kayak gini jangan panik teman-teman. Di sini kan di sini error ya. Kok error? Kenapa nih? Apa nggak bisa atau gimana? Ternyata untuk mengatasinya di sini kita harus membuat setting password administrator teman-teman. Nah, di sini kita setting password administrator dari komputer teman-teman, kasih password. Karena default-nya itu dia nggak ada passwordnya teman-teman kalau pertama install. Di sini juga passwordnya harus kompleks ya, harus ada pertama kapital, habis itu angka dan juga simbol. Oke, create password. Passwordnya udah dibuat. Nah, ya jika passwordnya sudah dibuat, diulang Masuk lagi ke aja. sini. Tuh, teman-teman lihat kan? Sudah tidak merah kan? Nah, langsung bisa karena di si servernya itu perlu Iya, password administrator. nah, ya. Tujuannya biar bisa Ya. diakses. Iya. Tinggal diklik install sini. Tunggu proses instalasinya. Nah, jika sudah diinstal, dia ada ada kolom buat restart. Nah, ini di restart aja teman-teman. Sama seperti tadi, restart itu fungsinya untuk mengapply perubahan dari yang kita buat tadi. Kita menambahkan ADDS. Nah, di situ perlu kita restart. Jadi setiap ada penambahan atau apply terbaru itu bakal otomatis restart ya Mas Roman ya? Iya, harus di restart. Bukan otomatis di restart, harus di restart. Sama kayak kita kalau update Windows, kalau ada muncul notifikasi update Windows setelah kita download update-nya kan itu juga sama, harus di restart. Benar-benar. Jadi teman-teman ya jangan kaget restart mulu gitu. Iya, karena kalau dalam proses penginstalan pasti selalu. Nah, setelah di restart, kita masuk ke Windows kita, ke Windows server kita, cuman menggunakan administrator dan masukkan password yang tadi kita buat. Nah, di sini ADDS-nya sudah berhasil dibuat. Di sini sudah terlihat ada server yang kita tadi buat, ads.svr.bu. Selanjutnya di sini kita mau buat user. Bisa. Di sini kita buat dua usernya, ada dosen, ada juga mahasiswa. Di sini terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bikin OU, teman-teman bisa. Atau teman-teman mau buat default di sini juga sebenarnya bisa untuk usernya. Asalkan namanya betul, jangan salah. Nah, untuk user mahasiswa, di sini user logonya saya buat jadi mhs.bu. MHS itu singkatan dari mahasiswa. Jadi formatnya mahasiswa .bu nama nama kampus. Habis itu 1, 2, 3. Sebenarnya bisa diganti 1, 2, 3-nya
mungkin pakai nomor NIM atau nomor tanggal lahir, itu boleh. Di sini ada dosen juga. Ini user dosen ya. Ya, Kalau kita tadi singkat user jadi mahasiswa. DSN. Jadi di sini kita pakai 2 user ya. Ya, 2 user. Cukup ya Mas Roman 2 user ya. Oh iya, untuk testing ini cukup 2 user. Kalau nextnya kalau mungkin Mas Ilham, Mas Erwin mau memanage suatu server atau suatu perusahaan, pasti banyak di situ user-usernya. Kalau di perusahaan dia ada tools-nya lagi tuh yang bisa bikin sekaligus beratus-ratus user. Sekali buat bisa langsung 100 user, bahkan sampai ribuan user. Nah, Pakai di ini sini juga. iya sama pakai ADDS, cuma dia itu ada tools-nya lagi. Jadi lebih gampang lah kalau di perusahaan itu. Karena Oh, perusahaan kalau kan buat punya, basicnya kurang lebih Hmm, seperti ini Mas Roman ya. kalau dasarnya sama seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita udah masuk ke proses testing. Kita ada satu klien yaitu Windows 10. Ya di sini Windows 10-nya kita bakal masukin domain ke domain yang kita tadi udah buat. Ini namanya masih nama Rahmanur Taubah karena masih belum join domain. Untuk join domain itu sebenarnya gampang, dipastikan yang pertama itu dia satu segmen sama servernya. Misalkan tadi kan servernya 132 132.25. Nah, di sini kita di IP-nya harus dibuat statik, ditambahkan DNS-nya. Itu tuh harus satu segmen. Kalau beda segmen dia nggak akan bisa ngeping ke servernya. Jadi kalau setting IP tadi kita ya nggak ngasal juga ya Mas Roman ya. Oh enggak, jadi IP itu yang penting dalam buat server itu IP-nya tuh harus statik, nggak boleh dinamik. Karena kalau misalkan IP-nya berubah-ubah, itu bakal susah di sisi memanage-nya. Masa IP-nya berubah-berubah, kita remote-nya Benar. gimana kalau misalkan IP-nya berubah-berubah? Gitu. Di sini saya buat segmennya klien ininya segmen 50. DNS-nya kita masukin server yang tadi itu 132.25. DNS-nya kita masukin .25. Nah, selanjutnya kita langsung tutorial ke join domain ya. Ini masukin user administrator karena user Windows yang ini belum administrator, jadi setiap mau melakukan perubahan dia minta administrator. Di sini langsung aja masuk kayak domainnya. Ini domain sebelumnya teman-teman, buka. Oh, ini sebelum yang klien ini sebelumnya udah digunakan, cuma dengan domain yang berbeda. Di sini kita mau masukin domain yang baru, yaitu yang tadi ads.spr.bu. Sorry. Nah, kita di ini domainnya sudah seperti ini. Ini di oke aja karena sebelumnya sudah pernah join domain. Nah, jika muncul dia minta login, silakan masukin user yang teman-teman bakal gunakan Kalau karena ditambahkan tadi ya. di sini kita pakai mahasiswa. Jika ada kayak gini di oke aja. Nah, pasti dia minta restart karena dia sudah masuk ke domain yang baru. Restart aja teman-teman. Paling sekitar 10 menit selesai kok. Ya, kalau join domain. Nah, setelah di restart, dicek teman-teman. Di sininya udah ada muncul server yang kita buat belum? Sign into ADS SPR. Nah, jika sudah tinggal dimasukin aja user yang tadi yang udah kita buat. Langsung otomatis
di sininya Usernya nambah mahasiswa. jadi mahasiswa ya. Iya, heeh. Hai. Ini seperti layaknya kita setting Windows setting Windows pertama aja, Windows baru, dia akan muncul kayak gini. Ditunggu aja kalau kayak gini. Nah, ini sudah masuk ke domain yang kita buat si PC-nya. Nah, kita di sini mau buat folder sharing, teman-teman. Ini di PC yang server ya. Di dokumen kita mau buat sharing, file sharing, namanya file mahasiswa. Cukup gampang, tinggal diklik kanan, lalu masuk ke properties. Di sini kita share. Nah, di sini kita cari nih user mana yang mau ditambahin. Oke. Kita klik yang find people. Nah, di sini cari aja. Carinya nggak perlu misalkan user mahasiswa, nggak perlu diketik mahasiswa, cari aja user loginnya MHS. Nanti akan otomatis muncul. Setelah ditambahkan usernya, kita testing di PC client yang tadi. Coba kita tembak IP-nya, IP servernya. Apakah bisa diakses atau tidak untuk folder sharing-nya. Bisa Windows R atau langsung aja diklik di folder sharing, di folder file manager, diklik di atas IP yang mau dibuka yang mana. Nah, di sini kita tadi karena naruhnya di dokumen, di sini langsung ada file mahasiswa. Kalau ini tandanya sudah berhasil di sharing. Nah, kita buktikan dengan kita membuat folder di sini. Nah, kita cek di server apakah ada atau tidak foldernya. Sudah ada, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk instalasi dan mungkin pembuatan user dari ADDS dan juga mungkin nge-manage akses folder sharing. Itu aja mungkin ya, kurang lebihnya. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti komen aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab kalau ada pertanyaan. Ya mungkin itu aja ya Mas Sony, Mas Erwin yang kita bisa tampilkan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di next video guys.